Hah? Selamat pagi, sahabat kesehatan yang mendengarkan. Kita akan memulaikan kegiatan ini. Boleh mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih kepada operator. Ano to? Nomor isar kamali liswa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami hormati, yang berbahagia, mohon perhatian, acara kita akan segera kita mulaikan. Sahabat kesehatan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur pada Maha Besar Tuhan sehingga kegiatan kita pada hari ini Minggu 8 September 2024 boleh kita mulai. Senang rasanya karena hari Minggu ini kita boleh berjumpa. Tentu saja saya yakin saat ini kami berhadapan dengan orang-orang hebat yang berkeinginan tinggi untuk terus mengupgrade ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kesehatan. Izin memperkenalkan diri, saya Kansia yang akan memandu jalannya kegiatan webinar pada pagi hingga siang hari nanti. Selamat datang dan selamat bergabung. Acara seminar online kesehatan hari ini mengangkat tema pola asuh yang baik untuk kesehatan dan masa depan anak yang telah menghadirkan 3 narasumber. Yang terhormat Ibu Fitri Diana Astuti, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan, selaku Eksekutif Direktur PT Sahabat Ukom Nurse Indonesia. Selamat pagi, Bu Fitri. Selamat pagi. Baik. Selanjutnya saya ingin menyapa yang kami hormati, para narasumber. Narasumber yang pertama, Dr. Igusti Nguramade Bayuningrat, SPOG, Konsulen MM. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mungkin belum. Mbak. Oh ya, terima kasih dokter sudah bergabung. Selanjutnya saya ingin menyapa Bapak Wahyu Ilahi, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Anak. Selamat pagi Pak Wahyu. Iya, pagi Mbak. Semoga selalu sehat. Ya. Selanjutnya saya ingin menyapa Ibu Wahida Rohmawati, STR Cap MK. Selamat pagi Ibu. Serta yang kami cintai dan banggakan para sahabat kesehatan sekalian, para peserta seminar online yang berbahagia. Mengawali kegiatan seminar ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kasih. Sebagai informasi, kegiatan webinar Seminar Online Nasional Kesehatan Sahabat Nakes Indonesia ini boleh terlaksana atas kerjasama dari PT Sahabat Ukomdars Indonesia bekerja sama dengan PT Pro Emergency. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Fitri Diana Astuti, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber yang sudah sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu moderator, seluruh panitia, operator, editor, dan seluruh jajaran panitia yang sudah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang kami muliakan, seluruh peserta webinar pada pagi hari ini dengan tema pola asuh yang baik untuk kesehatan dan masa depan anak. Hari ini kita mengangkat tema yang luar biasa, di mana kita ingin mengetahui bagaimana pola asuh yang baik dalam memberikan pola asuh, bagaimana caranya memberikan pola asuh yang baik sehingga kesehatan anak dan masa depannya itu bisa tumbuh menjadi anak yang luar biasa ya. Dan meskipun hasil dari TLA Kemenkes kita mendapatkan 1 SKP dengan 6 JPL ya, tapi insya Allah ilmunya tidak bisa dinilai dari hasil SKP-nya ya Bapak Ibu. Yang terpenting bagaimana keilmuan kita bisa bertambah dengan adanya webinar ini. Nah, Bapak Ibu semua yang saya banggakan, hari ini marilah kita fokus untuk mendengarkan materi yang dibawakan oleh narasumber. Insya Allah materi yang dibawakan hari ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua dan pasti akan menjadi khazanah keilmuan baru untuk kita semua, utamanya bagaimana para ibu-ibu yang sudah memiliki anak, ya, bagaimana bisa mengupdate keilmuan, cara memberikan pola asuh, dan bagi yang belum memiliki anak untuk belajar lagi, untuk belajar bagaimana ke depannya ketika insya Allah diberikan anak, maka sudah mendapatkan keilmuan tentang bagaimana cara mendapatkan atau memberikan pola asuh yang baik bagi anak. Bapak Ibu, kita sama-sama mengetahui hari ini pelaksanaan webinar semua dalam kendali Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tentunya ini merupakan hal yang baru untuk kita semua. Masih harus terus belajar bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus di-upgrade, dan pemerintah pasti memberikan yang terbaik dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 ya tahun 2023 dan berlakunya pelataran sehat mulai Januari 2024. Semua SKP diatur dalam Kemenkes. Tentu saja ini adalah hal yang tidak mudah, harus bisa menyesuaikan dengan pelataran sehat ya Bapak Ibu. Harus mau berusaha mengerti tentang pelataran sehat ini. Nah, kebanyakan masih banyak profilnya yang salah ya, yang seharusnya profilnya pegawai non Kemenkes Nakes, diisinya pegawai non Kemenkes non Nakes. Akhirnya SKP-nya tidak masuk. Nah, jadi kalau seperti itu harus segera email ke Ditjen Nakes untuk segera diubah, karena percuma kalau itu salah semua SKP tidak masuk. Nah, tapi itu biasanya cepat oleh Ditjen Nakes diubah. Kemudian kadang juga jabatannya salah, ya. Jabatan dan profesinya di profil salah sehingga SKP-nya tidak masuk. Nah, kemudian untuk verifikasi silakan minta akses, dan kalau belum diverifikasi juga bisa chat admin yang di akun LMS untuk bantu diverifikasi. Nah, kegiatan hari ini bisa terlaksana karena kerjasama antara
sahabat Ukomners Indonesia dan Pro Emergensi dan atas persetujuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu semua yang saya banggakan, nah kita selalu berkomitmen untuk mengadakan webinar seperti ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan bagi nakes di seluruh Indonesia dan bisa mengupgrade keilmuan. Nah, kita juga ada kegiatan tanggal 29 September webinar bersama dokter kebidanan bersama dokter. Kemudian tanggal 6 Oktober juga ada bersama PSD ya, PSD dari luar negeri ke materinya, alumni S2 dan S3 luar negeri. Kemudian tanggal 20 Oktober bersama Dokter Bayu juga 20 Oktober, kemudian akhir Oktober, awal November ya. Jadi Bapak Ibu kita akan terus insya Allah bertemu di dalam keadaan, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Baik Bapak dan Ibu semua yang kami banggakan, kami harap semua peserta, narasumber, moderator, dan seluruh panitia bisa enjoy dalam melaksanakan webinar pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, dimudahkan dalam segala urusan kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah join, kepada seluruh panitia, kepada narasumber, dan seluruh jajaran panitia. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar nasional pola asuh dan kesehatan bagi anak dibuka pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan selamat mengikuti dengan enjoy. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Fitri yang sudah menyampaikan opening speech dan juga di note oleh Ibu Direktur bahwa baik narasumber maupun peserta dan juga panitia kita harus enjoy karena kita akan mengikuti 3 sesi untuk kegiatan webinar kesehatan ini mulai dari pagi hingga siang hari nanti. Bapak Ibu, sahabat kesehatan yang berbahagia, sebelum masuk dalam pemaparan materi sesi yang pertama, silakan kita mengambil posisi yang nyaman, duduk atau mungkin ada yang sambil rebahan atau mungkin ada yang sambil dinas, silahkan Bapak Ibu senyamannya. Tapi semoga bisa tetap menyimak apa yang disampaikan oleh para narasumber-narasumber hebat. Dan terima kasih atas eksistensinya ya Bu Fitri dan juga dari PT Pro Emergency yang sudah terus konsisten untuk memberikan webinar-webinar kesehatan. Dan tadi sudah disampaikan akan ada beberapa kegiatan sampai bulan Oktober yang sudah terjadwal ya Bu Fitri. Silakan Bapak Ibu boleh mengakses atau search lewat akun LMS. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemaparan materi sesi yang pertama dengan judul Pola Asuh Ibu dan Asupan Kehamilan untuk Kesehatan dan Masa Depan Anak yang akan disampaikan oleh Dr. I Gusti Nguramade Bayuningrat, Spesialis Obgyn, Subspesialis Obgyn SOS, Konsulen, Magister Manajemen. Mohon maaf dokter jika ada salah penyebutan nama maupun gelar. Sebelum masuk dalam pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae secara singkat. Izin dokter. Nama lengkap Dr. I Gusti Nguramade Bayuningrat, Spesialis Obgyn, Subspesialis Obgyn SOS, Konsulen, Magister Manajemen, lahir di Denpasar 1 Januari 1972. Pekerjaan saat ini beliau sebagai dokter Obgyn konsultan Obgyn SOS, sebagai dosen tetap Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa dengan jabatan Wakil Ketua Gerakan Dokter Peduli Sesama atau GDPS, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Bali, sebagai Direktur Utama CV BBM Medindo, sebagai Komisaris PT Sidakarya Wellness Journey atau SWJ. Banyak sekali dokter, terima kasih. Kami tahu pasti sibuk namun masih menyempatkan untuk share ilmu bersama dengan kami di sini.
Selanjutnya ada beberapa informasi pribadi yang diberikan oleh dokter. Mungkin Bapak Ibu yang akan berkonsultasi boleh menyimak yang tampak di layar. Dengan riwayat pendidikan dimulai pada tahun 2015 sampai 2017, beliau pendidikan terakhir sebagai dokter spesialis 2 atau subspesialis konsultan obstetri dan ginekologi sosial atau OPSGINSOS di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Dengan riwayat pekerjaan, beliau telah aktif bekerja sejak tahun 1999 hingga saat ini masih aktif bekerja di beberapa tempat seperti tadi sudah disampaikan, baik sebagai dokter, sebagai direktur, dan juga sebagai redaktur siaran di berbagai rumah sakit. Dengan pengalaman organisasi juga sudah dimulai sejak tahun 1990 hingga saat ini beliau aktif dalam kegiatan berorganisasi. Begitu juga dengan berbagai kegiatan seminar, workshop, webinar, pelatihan, undangan, dan berbagai piagam penghargaan yang telah diterima oleh Dr. Bayu. Dokter juga aktif dalam karya tulis dan edukasi di media massa sejak tahun 2024 hingga saat ini. Luar biasa, begitu banyak yang ditulis oleh dokter, dan juga beliau aktif sebagai narasumber dalam berbagai webinar dan talk show. Itulah kira-kira kurikulum CV secara singkat yang dapat kami sampaikan. Kita akan lanjut dalam pemaparan materi. Untuk itu, waktu dan kesempatan diberikan kepada Dr. Bayu. Kepada dokter, kami persilahkan. Selamat pagi, terima kasih banyak moderator, Ibu Pagi, Direktur juga. dokter. Kita bertemu lagi ya di topik yang berbeda pagi ini. Peserta juga ya yang sudah ada yang on cam, tidak ya, enggak apa-apa. Sambil duduk-duduk santai kita berbagi ya topik pola asuh gitu ya. Jadi sebelum saya mulai, mungkin izin sambil saya coba share screen juga ya. Oke, mudah-mudahan bisa connect. Nah, ini kadang-kadang trouble sinyalnya. Kalau nggak bisa mungkin dibantu dari panitia ya. Ini belum connect. Ya. Oh, deh, minta tolong dari panitia. Ya. Silakan. Oh, ya, baik dokter. Iya, iya. Dan operator bisa membantu dokter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam namo budaya. Bajikan rahayu, rahayu, rahayu. Ya, pada hari ini sangat senang ya kita bisa tidak saja berbagi ilmu, pengetahuan, juga pengalaman mungkin ya. Siapa tahu nanti di antara teman-teman jauh lebih pengalaman daripada saya sebagai salah satu ayah ya dari sebuah keluarga. Yang mudah-mudahan di sharing-sharing kita pagi ini bisa saling melengkapi gitu ya dari pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. Silakan mungkin bisa slide-nya, Mbak. Ya. Izin dokter masih dalam proses. Oke. Silakan. Ya, topik pola asuh ini menarik gitu ya. Di tengah sebetulnya kalau kita lihat ranah formal sebuah pendidikan gitu ya. Kebetulan yang namanya parenting ya, kalau kita bisa sebut sebagai parenting itu tidak ada sekolah formalnya sampai saat ini. Siapa tahu nanti di pemerintah kita ya memformalkan sekolah menjadi orang tua gitu ya, karena tidak mudah ini menjadi orang tua sesungguhnya ya, dengan segala tantangannya, tidak hanya dari sisi keterlibatan atau interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya, namun pemahaman akan bagaimana
apakah itu membimbing, kemudian mengasuh, kemudian mendidik, yang namanya anak kan. Nah itu tidak mudah tanpa ada ilmu lah begitu bisa dikatakan, atau pengetahuan lah yang dikatakan gitu ya. Karena seperti apa yang kita saksikan bersama di berbagai media, ya banyak terjadi di akhir-akhir ini, banyak terjadi kekerasan ya. Nah itu tidak terlepas dari mungkin saja kita sebagai salah satu orang tua tidak mampu untuk mendidik ya, dalam hal ini membentuk sebuah pola asuh yang tepat buat si anak-anak kita ini. Dan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, ya kita marilah kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ada manfaat dari pertemuan kita hari ini sehingga kita mampu nanti ke depannya akan menjadi parent-parent gitu ya. Nah, orang tua yang lebih baik begitu ya. Nah, karena kita tahu sendiri bahwa kita manusia tentulah tidak sempurna gitu ya. Namun kita ada di dunia ini untuk menyempurnakan hal itu. Mudah-mudahan akan menjadi lebih baik ke depan. Pola asuh ini sesuai dengan konsepnya ya memang sangat dekat dengan bagaimana kita sebagai orang tua dalam hal ini untuk bisa membimbing, mengasuh, kemudian mendidik anak-anak kita, tidak saja dia bisa hidup gitu ya, namun dia bisa tetap sehat dan ke depannya bisa menjadi harapan untuk semua orang termasuk bangsa kita. Nah, ini yang kita coba perbincangkan, mudah-mudahan dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri saya, dan jika ada kelebihan dari teman-teman yang ada di Zoom ini, mudah-mudahan bisa saling melengkapi. Ya, kita coba buka-buka, kita coba gali-gali ilmu apa sih yang masih berkaitan dengan pola asuh ini ya, karena ternyata ketika kita coba eksplorasi lebih dalam tentang pola asuh ini, ternyata kaitannya banyak ya. Nanti coba saya coba jabarkan lagi ya, karena keterkaitan tidak hanya masalah nanti generasi kita bicara di sana, itu sangat berbeda pola yang harus kita lakukan atau implementasi yang kita bisa lakukan pada anak-anak kita. Ternyata juga konsep sehat juga ya, yang secara paripurna, apakah itu sehat fisik, psikis, sosial, bahkan spiritual, yang ke depan secara sosial dan ekonomi juga harus baik. Ternyata itu berpengaruh juga pada interaksi pola asuh ini. Nah, itu banyak hal. Belum masalah budaya ya, banyak hal yang keterkaitan ini tidak mudah memang, tidak mudah kita menjadi orang tua ya gitu ya. Apalagi terang-terang apa yang kita rasakan sampai saat ini belum ada sekolah formal. Kalau mungkin sekolah kedokteran mungkin ada gitu ya, sekolah psikologi ada gitu ya, tapi sekolah jadi orang tua ini belum ada yang formal ini yang berijazah gitu ya. Nah, dengan tidak ada sekolah orang tua berijazah, nah tanda petik kita mentang-mentang semua ngajarin gitu kan, ngajarin anak-anak kita gitu ya, dalam hal ini ya ngajarin anak-anak kita yang tidak berijazah. Nah ini kan luar biasa nih tantangannya, tapi tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa diselesaikan, namun tetap harus kita maknai dengan sebuah proses. Baik, saya lanjutkan ya di slide berikutnya. Kira-kira tujuan kita belajar hari ini seperti ini. Bagaimana kita coba memahami bahwa pola asuh itu suatu hal yang penting, tidak saja berkaitan dengan kesehatan secara utuh atau paripurna itu ya. Paripurna itu sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Yang secara sosial ekonomi juga berhasil gitu ya, sukses gitu ya. Itu sesuai dengan undang-undang kita di Undang-Undang 23 tentang kesehatan tahun 2009. Itu jadi penting sekali pola asuh ini, salah satu yang kita akan menjadi tujuan pada perbincangan hari ini. Kemudian bagaimana tips praktis gitu ya kira-kira ya, yang di samping ada ilmunya, ada juga pengetahuan dan juga ada sedikit pengalaman-pengalaman gitu yang coba kita sharingkan. Kemudian memahami berbagai gaya pola asuh ya. Ternyata ada gaya ini, gaya pola asuh gitu ya. Kemudian belum lagi persoalan ya tentu masalah bicara sehat ya tentu bicara gizi, nutrisi begitu ya. Kemudian wawasan yang berbasis pada bukti gitu. Kalau kita di dunia medis kan selalu berbicara pasti aspeknya adalah bukti. Itu coba kita terjemahkan atau kita coba eksplorasi lebih
detail lagi ya di perbincangan ini. Oke, lanjut. Iya. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi, nah, kalau kita bicara tentang parent itu ya, kalau ini dalam bahasa Inggris kan parent itu jelas maknanya diartikan sebagai orang tua begitu ya. Nah, di balik parent itu ada ing di belakangnya ya, yang ada akhiran ingnya. Ini artinya dalam kondisi sedang melakukan gitu. Jadi dalam proses artinya kita sebagai orang tua sedang menjadi orang tua begitu, sedang berproses menjadi orang tua atau sedang melakukan kapasitas kita sebagai orang tua. Apa sih yang penting kaitannya dengan pola asuh tadi yang hendaknya kita lakukan gitu. Karena aspeknya tentu tidak hanya menyangkut secara pribadi si orang tua saja, ternyata aspeknya bisa kemana-mana. Lingkungan juga berpengaruh, ya budaya juga berpengaruh gitu ya. Nah itu sangat sangat luas sekali. Lanjut. Next slide. Ya, jadi keterampilan yang baik, belakang lagi, yang di depan lagi, lewatan tadi. Ya. Jadi keterampilan parenting yang sebetulnya efektif itu ya. Next slide, lewatnya. Oke. Nah, ini keterampilan parenting yang paling penting itu kita menjadi orang tua itu ternyata satu, komunikasi itu harus terbuka. Nanti kita lihat dari generasi-generasi ini agak berbeda sedikit ya di slide berikutnya kita coba ini pelajari bersama. Kemudian mendengarkan dan berbicara secara efektif pada anak. Ini komunikasi. Kemudian bagaimana kita mengelola emosi. Kemudian bagaimana kita mendisiplinkan apa yang menunjang pola asuh itu. Ini banyak hal ya. Ini secara umum seperti itu. Next slide. Ya, bagaimana membangun hubungan yang kuat agar antara orang tua dan anak ini memiliki ikatan yang baik begitu ya. Apalagi disebutkan di pola asuh itu adalah membimbing ya, mengasuh, mendidik yang baik dan benar gitu ya. Jadi bagaimana kita membangun ini gitu ya. Jadi ada koneksi emosional yang itu paling ya rada-rada gampang-gampang susah ya. Jadi menghabiskan waktu yang berkualitas buat anak ini kadang-kadang kita hanya fokus pada kuantitas. Ternyata ketika kita berlama-lama dengan anak di rumah, kita masing-masing punya 24 jam, ternyata tidak mampu pula untuk memiliki pola asuh yang berkualitas. Nah, ini masalah yang lebih penting ternyata tidak hanya kuantitas, hanya juga lebih penting adalah kualitas dari bagaimana kita menghabiskan waktu bersama anak. Kemudian di suatu ketika kita perlu memberi dukungan bahkan pujian gitu ya bagi pencapaian si anak. Kadang-kadang kita hanya sering menilai dari sisi negatifnya, di sisi ketidaktercapaiannya sesuatu yang apakah itu orang tuanya harapkan ataukah anaknya harapkan. Ini kadang-kadang kita berfokusnya pada bukan pencapaiannya tapi pada kegagalan. Sehingga lahirlah banyak anak-anak yang gagal gitu ya. Jadi keterlibatan mesti aktif ya dalam berbagai kegiatan. Jadi kita sebagai orang tua itu ternyata tidak cukup hanya bermodalkan biaya gitu ya. Ternyata kita mesti aktif ikut mengasuh secara langsung bahkan ya. Nah, itu harapan teorinya seperti itu. Sehingga peran aktif inilah yang akan menjadi contoh bagi si anak-anak itu. Next slide. Lanjut. Ya. Ya, ini juga menjadi sebuah tantangan ya kita semua, saya yakin ya. Yang tadi belakang lagi, ya. Ini tantangannya ya. Ini yang tidak kita bisa pungkiri ya. Bagaimana antara kita mengelola pekerjaan kita, kemudian mengelola tanggung jawab kita sebagai orang tua di keluarga. Ini menjaga harmonisasi ini kan luar biasa nih tantangannya. Belum lagi perbedaan gaya ini antara satu dengan pasangannya misalkan begitu. Nah ini luar biasa juga berat menjadikan keluarga ini menjadi lebih baik gitu ya dengan tantangan yang begitu kuat. Ini secara teoritisnya seperti ini. Belum lagi tekanan sosial ya, itu sangat berpengaruh.
Ini tantangan kita menjadi orang tua seperti itu. Lanjut. Ya, ini sudah saya sebutkan tadi, pengertian pola asuh ya tentu hubungan antara orang tua dan anak, tidak saja berfokus pada sehat yang dalam artian fisik, emosional, dan sosial, juga yang paripurna tadi ya. Kemudian strateginya atau praktek yang diterapkan oleh orang tua dalam membesarkan anak, hal ini tidak terlepas juga dari aspek-aspek sehat tadi. Jadi sehat fisik, psikis, sosial, bahkan spirit ya, spiritual. Beberapa jenis pola asuh ini ya, yang teorinya ada ini ya, teorinya ada. Ada yang otoritatif ya, jadi yang permisif, ada yang otoritatif, bahkan ada yang cuek ini ya. Nah, coba pelajari bersama. Coba next. Kalau yang otoritatif ini, lanjut. Slide berikutnya. Ya, otoritatif ini secara penelitian ya memang dikatakan jauh lebih baik jenis ini ya dilakukan dibandingkan jenis-jenis yang lain ya, pola-pola asuh yang lain. Jadi ini kombinasi antara kedisiplinan dan kasih sayang itu poinnya ya. Jadi orang tua memberikan batasan yang jelas namun tetap mau mendengarkan. Ini kadang-kadang kita lemahnya sebagai orang tua atau orang dewasa sulit sekali menjadi pendengar yang baik gitu ya. Itu apalagi tadi tantangannya itu kesibukan ya. Belum lagi cara cara mengelola pola asuhnya begitu, cara mengelolanya antara satu pasangan dengan yang lainnya ya. Kemudian yang kedua ada pola yang permisif gitu ya. Jadi orang tua ini cenderung udah deh anakku begitu biarin aja dah gitu. Itu yang permisif gitu ya. Nah, ini dekat-dekat juga dengan yang tidak peduli gitu ya, dekat-dekat juga itu. Tapi ada juga yang berlawanan, yang otoriter terlalu mengatur gitu ya. Nah, ini ternyata dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan, baik ini di psikologi ya, di organisasi psikologi juga menyebutkan yang terbaik itu yang poin 1 ya, otoritatif artinya akomodatif atau yang lebih demokratis gitu ya. Nah, itu yang lebih demokratis yang dilakukan. Jadi kombinasi kedisiplinan itu penting, kasih sayang juga penting gitu ya. Kemudian tidak lupa mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Lanjut. Slide berikutnya ya, ini pengaruhnya apa kalau itu tidak dilakukan ya tentu. Nah, ini sesuai dengan judul tadi, tentu tidak saja hari ini akan berpengaruh juga masa depannya si anak nantinya ya. Jadi jangka panjang dampaknya. Jadi dampaknya anak-anak ini yang dibesarkan dengan pola asuh yang baik, misalnya demonstratif, ini cenderung memiliki hubungan katanya ya, yang permisif misalkan, atau yang otoriter apalagi gitu ya, atau yang cuek gitu ya, jadi tak peduli gitu ya. Ini ada penelitiannya. Kemudian pola asuh yang terlalu permisif pun ini dapat menyebabkan gangguan ya, itu penelitiannya seperti itu, gangguan perilaku. Nah, ini mungkin ya kejadian-kejadian yang kita saksikan di media sosial banyak kali ini terjadi, hubungan antara orang tua dan anak gitu ya. Nah, ini mungkin salah satunya pola asuh yang tipikal ini dia ya, yang non otoritatif ya. Kebiasaan yang baik gitu ya, yang sehat gitu ya. Jadi buatlah jadwal gitu. Jadi ini kedisiplinan tadi kan, yang otoritatifnya tadi kedisiplinan ya. Kemudian bagaimana kita mendorong komunikasi yang baik di sana, itu kan terbangunnya di sana. Jadi buat jadwal